Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan resume dari webinar mata kuliah Stadium General untuk modul yang kedua, yaitu menulis untuk penelitian. Yang pertama, ada dasar-dasar yang harus dipersiapkan, yaitu dasar persiapan naskah. Ada beberapa jenis artikel penelitian. Yang pertama, surat dan komunikasi cepat atau pendek dimasukkan untuk komunikasi cepat dan awal dari kemajuan yang signifikan atau asli tanpa memasukkan terlalu banyak data atau detail. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak memasukkan data dan detail agar komunikasi itu berjalan dengan cepat. Yang kedua, makalah ulasan merangkum perkembangan terbaru tentang topik tertentu tanpa memperkenalkan data yang baru. Nah, jadi makalah kita itu merangkum perkembangan tentang topik yang terbaru di masa sekarang seperti itu ya. Jadi kita harus terus up to date. Yang ketiga, artikel lengkap berisi data, detail, perkembangan, dan hasil yang signifikan. Berbeda dengan surat, jadi kalau di artikel ini kita harus melengkapi data-datanya ya. Yang keempat, elemen penelitian memungkinkan kita untuk mempublikasikan hasil penelitian seperti data, perangkat lunak, metode, video, dan masih banyak lagi. Secara singkat, artikel itu juga dapat dikutip. Nah, selanjutnya, jika kita tidak yakin jenis artikel mana yang akan ditulis, diskusikan opsi kita dengan penyedia atau kolega kita seperti itu. Untuk keperluan buklet dapat ditawarkan dengan panduan untuk menulis dan menerbitkan artikel secara lengkap. Setelah kita memutuskan untuk menulis artikel yang lengkap, ikuti pedoman jurnal yang Anda pilih dan pedoman umum untuk penulisan ilmiah yang diuraikan di bagian-bagian terkait ya seperti itu. Lalu, menemukan jurnal yang tepat untuk artikel bisa menjadi kunci untuk menjangkau audiens target Anda. Yang pertama, pertimbangkan jenis artikel yang ingin Anda terbitkan. Bisa juga panjangnya penuh atau surat ulasan, hasil penelitian juga bisa. Lalu periksa referensi dalam artikel kita untuk memberikan indikasi kemungkinan jurnal yang diminati. Lalu baca tujuan dan ruang lingkup jurnal di beranda jurnal. Contohnya di sini bisa di elsevier.com ya. Lalu baca atau unduh panduan jurnal untuk penulis. Jadi kita sebagai penulis juga harus banyak-banyak membaca panduan jurnal. Periksa apakah jurnal hanya untuk undangan atau beberapa jurnal hanya menerima artikel setelah mengundang penulis untuk dikirimkan. Lalu periksa kinerja jurnal untuk ulasan dan jadwal publikasi. Jika kita perlu menerbitkan akses terbuka, ingat bahwa sebagian besar jurnal, contohnya yang ada di Elsevier, itu menjelaskan opsi akses terbuka di beranda jurnal ya. Lalu kita bisa mengirimkan makalah kita hanya ke satu jurnal pada saat satu waktu. Jadi kita nggak bisa mengirimkan jurnal kita semau-maunya kita seperti itu ya. Kita hanya bisa mengirimkan makalah jurnal ke satu waktu saja. Lalu metrik jurnal siap membantu kita ketika memilih yang terbaik ya. Jurnal yang sesuai dengan artikel kita. Ketika digunakan
bersama informasi tentang ruang lingkup jurnal, dewan redaksi, dan pandangan internasional serta audiens, mereka dapat membantu dan menemukan tujuan terbaik untuk riset kita. Nah, di sini ada berbagai jenis metrik jurnal ya. Jadi metrik jurnal ini merupakan praktik yang baik untuk melihat lebih dari satu metrik untuk membantu kita membuat suatu putusan ya. Kita dapat menemukan bagian jurnal insight khususnya di banyak homepage jurnal, contohnya seperti elsevier.com lagi dan lagi ya. Kita dapat diberikan informasi tentang jurnal. Yang pertama itu kecepatan. Meninjau kecepatan dan waktu publikasi secara online. Yang kedua, jangkauan, lokasi geografis penulis, dan jurnal terkait penggunaan. Yang terakhir, dampak atau metrik. Metrik nih dampak berdasarkan kutipan yang diterima oleh artikel. Lalu untuk menulis penelitian juga kita harus mempersiapkan makalah. Yang pertama itu ada judul. Jadi judul ini adalah iklan utama artikel kita. Jadi judul yang bagus tuh dapat memikat penonton untuk terus membaca. Artikel dengan judul yang buruk mungkin tidak akan pernah mencapai target pembaca. Judul artikel Anda harus mencerminkan isinya dengan jelas, memungkinkan pembaca untuk memutuskan apakah itu relevan bagi mereka. Buat judul yang menarik dan tetap spesifik, abaikan saja frasa seperti pada contoh di sini, studi tentang atau penyelidikan, bisa juga pengamatan ya. Hindari penggunaan singkatan dan jargon. Nah, diingat juga bahwa layanan pengabstraksian dan pengindeksian bergantung pada judul yang akurat. Mereka bisa mengekstrak kata kunci untuk referensi silang. Yang kedua yang harus dipersiapkan juga tentang penulis. Hanya penulis yang telah memberikan kontribusi intelektual untuk penelitian yang harus dikreditkan. Jadi mereka ini akan bertanggung jawab atas data dan kesimpulan, serta siapa yang telah menyetujui naskah akhir. Urutan dari nama yang dikreditkan dapat bervariasi antar disiplin ilmu. Penulis yang sesuai mungkin tidak selalu menjadi penulis yang pertama. Yang ketiga ada daftar kata kunci. Nah, daftar kata kunci ini juga perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu sebagian besar jurnal meminta daftar kata kunci. Kata-kata penting bersama dengan yang ada di judul. Menangkap penelitian secara efektif. Nah, kata kunci ini sendiri digunakan oleh layanan abstraksi dan pengindeksian dan memilih yang tepat dapat meningkatkan kemungkinan artikel Anda ditemukan oleh penelitian lain. Jadi, ketika kita menaruh kata kunci atau daftar kata kunci yang sesuai, kemungkinan artikel kita tuh dapat ditemukan oleh peneliti lain tuh besar ya. Lalu yang keempat ada abstrak. Nah, pengertian abstrak sendiri itu merupakan kesempatan untuk mendeskripsikan penelitian Anda dalam 200 kata. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, abstrak ini dia terbatas ya sifatnya. Hanya terdiri dari 200 kata. Jadi, bisa kita gunakan dengan baik dan poin-poinnya itu di abstrak bisa tersampaikan. Nah, bersama-sama dengan judul, abstrak juga harus dapat sepenuhnya mewakili dari artikel yang Anda tulis seperti itu ya. Termasuk untuk digunakan oleh layanan pengindeksan. Banyak penulis menulis abstrak tuh terakhir, sehingga mencerminkan konten secara akurat. Lalu yang terakhir ada tubuh teks. Ini tubuh teks itu tuh kita bikinnya pengantar secara singkat saja. Jadi tubuh teks ini harus memberikan konteks dan latar belakang, tetapi bukan pelajaran sejarah ya.
ini harus menyatakan masalah yang diselidiki, latar belakang konstekstualnya, dan alasan melakukan penelitian. Nyatakan pertanyaan yang Anda jawab dan jelaskan temuan orang lain atau apa yang Anda tingkatkan. Arahkan pembaca secara singkat dan logis ke hipotesis pertanyaan penelitian dan desain atau metode eksperimental kalian. Ya, karena ini ada metode, jadi bagian metode ini harus cukup rinci sehingga pembaca dapat mereplikasi penelitian kita dan menilai apakah metode membenarkan kesimpulan. Nah, dianjurkan untuk menggunakan bentuk lampau, ya, tentang apa yang Anda lakukan. Lalu kita menghindari penggunaan orang pertama, meskipun ini akan berbeda dari satu jurnal ke jurnal lainnya. Lalu ada hasil. Jadi bagian hasil ini harus menyajikan temuan kita secara objektif, lalu menjelaskan sebagian besar dalam teks ya. Disitulah kita menunjukkan bagaimana hasil kita berkontribusi ke tubuh pengetahuan ilmiah. Jadi jelas dan logis itu adalah hal yang penting untuk tidak menginterpretasikan hasil yang kita buat di bagian diskusi dan kesimpulan. Lalu yang kedelapan, ada pembahasan dan kesimpulan. Di sini kita menggambarkan arti dari hasil kita, terutama dalam konteks apa yang sudah diketahui tentang subjek tersebut. Yang kesembilan tuh ucapan terima kasih ya, tidak dapat kita pungkiri. Ucapan terima kasih ini juga sangat diperlukan. Mungkin terlihat klise, terlihat simple, tapi ucapan terima kasih ini juga sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi kita bisa membuat ucapan terima kasih secara singkat. Sebutkan siapa saja yang sudah membantu dalam riset kita, kontributor atau pemasok yang menyediakan materi secara gratis gitu ya. Kita juga dapat mengungkapkan konflik kepentingan finansial atau substantif lainnya yang dapat terlihat memengaruhi hasil interpretasi kita. Yang terakhir ada referensi. Jadi penelitian ini dibangun di atas karya yang diterbitkan sebelumnya. Jadi harus selalu diakui ya. Informasi apapun yang bukan pengetahuan umum atau dihasilkan oleh eksperimen Anda harus dikenali dengan kutipan. Dan teks yang dikutip harus berada dalam tanda kutip dan menyertakan referensi. Format kutipan dan referensi berbeda-beda. Jadi kita harus mengacu pada panduan untuk menulis jurnal yang kita kirimkan seperti itu. Jadi apa sih yang dilakukan reviewer ini saat kita melakukan kegiatan menulis penelitian ya? Jadi peninjau ini membantu untuk menentukan validitas, signifikansi, dan orisinalitas karya yang dapat menyarankan perbaikan pada naskah dan penelitian atas rekomendasi mereka. Editor akan menerima dengan revisi atau sekalipun menolak naskah ya. Untuk membuat penilaian yang baik, peninjau sejawat menggunakan daftar periksa mereka sendiri sebagai evaluasi konten untuk nilai ilmiah dan orisinalitas. Untuk melihat artikel itu mematuhi praktik ilmiah umum serta spesifik jurnal untuk memeriksa apakah kita telah mereferensikan dengan benar. Peninjau sejawat akan melihat secara dekat metodologi yang kita pakai dan validitas kita dan mempertimbangkan pendekatan etis. Nah, mereka kemudian akan
merekomendasikan perubahan sebelum naskah kalian terbitkan ya. Yang terakhir ini kita dapat melakukan promosi hasil kerja. Jadi lebih dari 1 juta artikel ilmiah diterbitkan setiap tahun dan itu jumlahnya kian meningkat. Jadi semakin penting bagi kita untuk menemukan cara membuat artikel kita menonjol ya. Lalu mempromosikan penelitian kita tuh dimulai setelah naskah Anda selesai dan telah dipublikasikan secara online tuh harus ada di pikiran kita, bahkan saat melakukan dan menulis makalah kita ya. Jadi itu akan mendorong hasil dari penelitian kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk resume modul 2. Terima kasih.